Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agungita Finalia. Saya berasal dari kelas 10 PS1 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan, pembagian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya agar mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan kesetaraan. Macam-macam kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Yang kedua, menurut Montesquieu, dibagi menjadi 3 kekuasaan juga. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Jadi kedua tokoh ini sama-sama menyampaikan 3 kekuasaan, tetapi yang membedakannya adalah kekuasaan yang ketiga. Jadi negara Indonesia menerapkan ajaran Trias Politika atau Montesquieu. Jadi pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan berdasarkan secara horizontal dan secara vertikal. Jadi pemerintahan kekuasaan secara horizontal dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi jenis kekuasaan dan pemerintah pelaksanaan dalam pemerintahan pusat terdiri dari 6 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif yang dilaksanakan oleh MPR, yang kedua itu kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, dan yang ketiga kekuasaan legislatif yang dilaksanakan oleh DPR, yang keempat itu kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh MA dan MK, dan yang kelima itu kekuasaan ekonomatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir itu kekuasaan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Di dalam pemerintahan daerah terdapat pemerintahan yang pertama yaitu pemerintahan tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur dan beserta DPRD provinsi. Yang kedua yaitu kepemerintahan kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati beserta DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari lembaga negara. Yang pertama yaitu MPR. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, presiden. Tugas dari presiden yang pertama yaitu melakukan perjalanan dari kepala pemerintahan. Yang kedua, melakukan persiapan terhadap undang-undang. Yang ketiga itu tugas wakil presiden. Wakil presiden bertugas menggantikan posisi presiden jika mengadakan tugas. Yang keempat itu tugas dari DPR. Yang pertama melakukan pembahasan dari perubahan dan juga pergantian terhadap undang-undang yang telah ada. Yang kedua melakukan pengusulan dari RUU. Yang kelima itu tugas dari BPK itu mengawasi seluruh keuangan. Yang kedua melakukan pelaksanaan diganti rugi ketika terjadi penyalahgunaan anggaran. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu dibagi secara horizontal dan vertikal. Di sini saya akan menampilkan bagian dari kekuasaan negara Republik Indonesia secara horizontal dan secara vertikal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga semuanya bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi ini saya mohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.